Halo boys, balik lagi di channel Tam Boys, channelnya parabola dan gadget. Akhir-akhir ini banyak orang-orang yang lagi cari perangkat, entah itu receiver atau apapun itu, yang bisa menyiarkan pertandingan liga bola lengkap cuman pakai satu alat saja. Jadi mereka pengennya nonton Liga Inggris, Champion, Liga Italia, Spanyol, Jerman atau apapun itu cuman pakai satu alat saja. Nah, saya sudah pegang alatnya ini. Jadi pakai alat ini kita bisa nonton semua liga sepak bola, baik yang dalam negeri maupun yang luar negeri. Nama alatnya ini adalah Mola Polytron. Jadi ini basicnya adalah Android Box. Ingat ya, ini bukan receiver parabola, tapi ini Android Box, yaitu alat yang bisa merubah TV biasa menjadi Smart TV. Ya, sama seperti Android Box Xiaomi, yang Mi Box S atau Xiaomi My TV Stick, atau Android Box pada umumnya, yaitu merubah TV biasa menjadi Smart TV. Dari namanya, di sini kita tahu kan, ini adalah produk dari Mola TV. Tapi bukan cuma Mola TV saja, tapi ini kerjasama juga dengan Polytron yang menghasilkan produk Mola Polytron. Jadi di sini Polytron ini adalah yang mencetak device-nya atau stream box-nya ini, sedangkan Mola TV ini yang menyediakan konten atau layanan di dalam device ini. Yang kita tahu pasti bisa nonton Liga Inggris, karena Mola TV sebagai satu-satunya pihak yang memegang hak siar Liga Inggris mulai dari tahun 2019 sampai tahun 2021. Tapi banyak yang belum tahu juga kalau ternyata pakai Mola Polytron ini bisa nonton selain Liga Inggris, yaitu bisa nonton Liga Italia dan juga Liga Spanyol. Dan katanya bisa nonton beberapa liga yang selainnya. Gimana? Mantep kan? Nanti akan saya bagikan bagaimana cara nonton semua pertandingan atau liga tadi pakai satu perangkat ini saja. Jadi ikuti terus video ini sampai selesai, jangan di skip-skip biar nggak ketinggalan info pentingnya. Buat kalian yang suka update soal parabola, satelit, atau dunia gadget, langsung aja di subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya. Pertama-tama saya unboxing dulu Mola Polytron ini masih segelan, belum pernah dibuka. Ya, dilihat ternyata dalamannya ada gabusnya. Jadi ukurannya besar ini ternyata karena ada gabusnya ini. Kalau misalnya pengiriman yang jauh itu sangat aman karena sudah dilapisi dengan styrofoam di dalamnya, terus di luarnya sudah dikasih bubble wrap. Jadi pasti sangat aman. Oke, ini di bawahnya ada kabel. Oh, ini kabel HDMI male to male buat sambungan ke TV biasa. Ini kalau dibuka, nah di sini perangkatnya, Mola Polytron boxnya, stream boxnya, ini baterainya, terus ini remote, satu buah remote, satu buah Mola Polytron box, ini kartu garansi, buku petunjuk, terus ini pakai adaptor. Ada satu buah adaptor juga. Ini adaptor ukurannya, outputnya 5,2 volt, 2,1 ampere. Lumayan ya. Terus ini ada dua buah baterai yang ukurannya kecil. Ukurannya A3 triple A. Ini biasanya untuk remote-nya. Oh ya, yang terakhir saya lupa. Di dusnya ini sudah ada keterangan YouTube. Di sini ada tulisan YouTube. Terus sebelahnya sudah Google Play. Setahu saya kalau tahun lalu pertama kali Mola Polytron ini rilis itu belum Google Certified. Jadi tidak ada Google Play Store-nya. Tapi di sini ada tulisan Google Play. Ya, semoga saja kalau nanti saya cek memang ada ya Play Store-nya. Kalau ada Play Store berarti kan enak ya. Jadi kita bisa install aplikasi-aplikasi yang selainnya. Terus di sini juga ada keterangan Chromecast built-in, jadi sudah bisa Chromecast. Di sini keterangannya juga sudah Dolby Audio, dilengkapi dengan 64 bit quad-core prosesor. Oke, langsung aja kita cek barangnya seperti apa bentuknya. Nah, ini bentuknya kotak persegi, cuma di sisinya ini melengkung, tidak lancip. Di sini ada lambang huruf P, Polytron mungkin ya. Terus di bawahnya ada lambang biasa,
Mola TV, ikan buntal. Nah, di samping-sampingnya ini ada beberapa port. Ini ada port audio video. Ini bisa jadi sambungan ke TV tabung. Jadi kalau pakai RCA itu masih bisa ternyata ke Mola Polytron ini. Nanti sambungannya ke sini ya. Biasanya pakai kabel yang jack audio ke RCA yang 3 warna itu. Terus di sini ada port Ethernet LAN, biasanya untuk jaringan internet yang pakai kabel LAN. Di sebelahnya lagi ada port HDMI untuk sambungan kabel HDMI, biasanya ke TV LED. Terus ada optical juga di sini. Sebelahnya ada DC input untuk adaptornya. Terus di sini ada slot micro SD. Nah, ini yang enak ya. Jadi kita bisa menambah atau mengextend internal storage-nya dari perangkat Mola Polytron ini. Jadi kalau mau nambah kapasitas penyimpanan internal, kalian tinggal masukkan micro SD aja di sini. Micro SD 32 GB atau 64 GB itu sudah lebih dari cukup. Terus di sebelahnya dilengkapi dengan 2 buah port USB. Jadi kalau ada port USB, berarti kita bisa buka file flash disk atau file hard disk lewat Mola Polytron ini. Portnya itu aja. Kalau saya cek tidak ada port yang selainnya. Di bagian bawah sini ada anti-slipnya. Jadi kalau misalnya kita taruh di meja atau tempat apapun itu tidak mudah bergeser. Jadi kayak keset gitu. Kita cek remote-nya. Remote-nya tampilannya simple dan mini. Ini pegangannya cuma segini ya. Ini tombolnya tidak terlalu banyak. Ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 13 tombol. Di pojok kiri atas ada tombol on off. Pojok kanan atas ini ada gambar kursor mouse. Kurang tahu ini buat apa, mungkin buat kursor atau mouse ya. Nanti aja kita coba. Terus ini ada biasa lingkaran untuk tombol navigasi. Kanan, kiri, atas, bawah. Tengahnya tombol OK. Di bawahnya ada 3 tombol. Sebelah kiri ada tombol untuk beranda. Misalnya mau masuk ke tampilan beranda. Terus ini ada tombol Mola TV. Mungkin untuk membuka menu Mola TV-nya. Ada tombol back sebelah kanannya lagi. Di bagian bawah ini ada tombol volume ya. Paling kiri volume down untuk mengurangi volume. Paling kanan volume up untuk menaikkan volume dan di tengah-tengah ada tombol mute. Terus bagian bawah ada lambang Polytron-nya. Kalau kita buka di sini dilengkapi slot untuk 2 buah baterai tipe AAA. Oke, itu tadi perangkatnya yang kita dapatkan kalau kita beli Mola Polytron ini. Langsung aja kita coba. Jadi pengen tahu kira-kira bisa nggak dibuat untuk membuka pertandingan selain Liga Inggris. Oke guys, ini Mola Polytronnya sudah saya nyalakan. Tampilan awalnya seperti ini. Kita diarahkan untuk menghubungkan remote dengan perangkat Mola Polytronnya. Jadi dekatkan remote dengan unit sekitar 20 cm, kemudian tekan dan tahan tombol volume, tombol mengurangi volume ini ya, dan OK secara bersamaan selama 3 detik untuk mengaktifkan mode hubung. Jadi pertama kali kita hubungkan dulu remote dengan perangkatnya. Ternyata mudah dan cepat prosesnya. Remote-nya tadi sudah terhubung, sekarang kita ini masuk ke pengaturan awal. Welcome ya. Di sini biasanya pengaturan bahasa dulu. Kita pilih bahasa Indonesia. Kalau teman-teman mau English juga nggak apa-apa tadi, terserah ya. Oke, ini adalah perintah untuk quick setup. Kalau teman-teman tidak mau quick setup, tinggal lewati saja. Quick setup itu adalah menyiapkan Mola Polytron ini, jadi men-setting akunnya. Jadi akunnya nanti biar sama dengan akun yang kita pakai di Android kita atau di smartphone kita. Tinggal melakukan pairing biasanya. Coba kita lewati aja, nanti kita setting manual. Terus ini kita pilih jaringan WiFi-nya. Jadi pilih jaringan WiFi yang tersedia di tempat Anda. Oke, berhasil terhubung ke internet. Nah, kita diarahkan untuk login ya. Jadi kita harus login dulu akun Google kita. Di sini login pakai ponsel atau komputer. Di sini pakai remote. Coba pakai remote aja. Jadi kalian login dulu akun Google kalian. Pakai email Google kalian. Oke, saya sudah login akun Google saya.
Ini kita lanjut aja. Terima. Ya. Ya, kita iya aja. Aktifkan Google Assistant. Oh, ini sudah support Google Assistant ya. Lanjutkan. Aktifkan. Gunakan ya. Ini tampilan Android. Jadi sama seperti Android Box Xiaomi, jadi sudah Google Certified, sudah Google Assistant. Sebenarnya agak kaget juga karena Mola Polytron ini tahun lalu ini belum Google Certified, bahkan nggak ada Google Play Store-nya. Google Assistant juga nggak ada, tidak support Chromecast juga, tapi sekarang sudah. Berarti ini ada perkembangan ya dari Mola Polytron-nya. Nah, ini bisa melakukan cache ke TV Anda, jadi menampilkan layar HP muncul ke layar TV. Oke, siap. Nah, ini tampilan awalnya. Tampilan user interface-nya sama seperti Xiaomi Mi Box ini ya. Cuman memang ada beberapa perbedaan. Di sini menu-menu dari Mola Polytron-nya. Oke, jadi ini saya install dulu aplikasi Mola TV-nya di Android Box ini. Ternyata Mola TV-nya belum terinstall ya di Mola Polytron-nya. Saya kira udah pre-install atau sudah terinstall sejak awal. Oke, kita tunggu saja sampai proses instalasinya selesai. Oke, sudah terinstall aplikasi Mola TV-nya. Coba kita buka. Kita sudah masuk ke aplikasi Mola TV-nya. Tampilannya seperti ini. Ini hampir sama ya, tampilannya seperti Mola TV kalau di Android atau smartphone. Cuman ini layarnya landscape lebih besar. Di sini ada banyak thumbnail, ini berisi menu-menu andalan dari Mola TV-nya. Di sini ada World Cup Qualifiers, kualifikasi Piala Dunia CONMEBOL antara Argentina versus Paraguay. Kalau kita buka, nah ini ada tayangan akan dimulai dalam 3 hari 9 jam. Jadi tanggal 13 November nanti akan muncul pertandingan ini. Karena memang Mola TV kan memegang hak siar untuk kualifikasi Piala Dunia. Jadi kalau ada yang tanya kualifikasi Piala Dunia itu siapa yang pegang hak siarnya atau disiarkan di mana? Nah, jawabannya adalah disiarkan di Mola TV. Termasuk kualifikasi Piala Dunia untuk tim Indonesia itu juga disiarkannya di Mola TV. Ini hari Kamis juga tanggal 12 November. Ini friendly match, pertandingan persahabatan antara Belanda dan Spanyol. Terus ini di bawah adalah konten-konten dari Mola TV. Ini kebanyakan adalah konten dari Mola TV khusus movie atau film. Coba kita lihat, cek menu yang di atas ini kan ada movies ya. Sampingnya ada living. Ini ada sports dan ini kids. Kita coba yang sports saja dulu. Oke, ini sports tampilannya. Bagian atas ada thumbnail besar. Ini berisi jadwal-jadwal pertandingan ya. Kualifikasi Euro untuk apa ini? Piala Euro mungkin ya. Titans versus Colts, ini rugby, American football. Jadi pilihan olahraganya ada banyak di sini. Ini biasanya kalau yang di atas ini ternyata adalah jadwal-jadwal pertandingan. Ini adalah jadwal pertandingan kualifikasi Piala Dunia ya. Ini Piala Eropa juga, kualifikasinya mungkin, atau kurang tahu ini apa ini. Terus ini film-film yang populer di Mola TV. Nah, kalau kita cek sport kategoris, ini ada sepak bola, ada balap, ada NFL, rugby, WWE. Ternyata di sini ada yang cari Smackdown, cari yang gulat-gulat, ini ada di Mola TV. Bela diri, bulu tangkis ternyata ada, extreme sport, games. Kita cek satu-satu aja ya. Kita mulai dari sepak bola. Nah, di sepak bola ini, di menu sepak bola ternyata terdiri dari banyak sekali pertandingan. Pertandingan timnas Indonesia ternyata disiarkan di Mola TV. Ini ada kategori highlight, jadi kalau yang suka cari highlight sepak bola Indonesia ini bisa nonton di sini. Tapi ini yang khusus timnas ya. Sekali lagi ini timnas, bukan yang Liga 1 Indonesia. Jadi kalau pertandingan timnas kayak kualifikasi Piala Dunia,
atau timnas pertandingan persahabatan itu bisa nonton di sini. Ini replaynya, jadi pertandingan yang sebelumnya yang kita lewatkan nggak sempat nonton, ini bisa kita saksikan di sini. Ini banyak ya replaynya ya. Dari bulan Oktober, Indonesia Makedonia, Indonesia NK Dugopolji, Indonesia versus Dinamo Zagreb, ini banyak. Qatar Indonesia ini tanggal 20 September ini bisa kita tonton, kita coba. Ini yang U19. Putar video. Lama bufferingnya, muter-muter terus. Oke. Ini ya. Qatar versus Indonesia. Gambarnya kok agak pecah ya. Gambarnya pecah-pecah ya. Kita cek di setting. Kita pakai yang 1080 biar bagus. Masih loading, muter-muter. Ternyata ada gangguan juga ini. Nanti saja. Loadingnya lama ya. Tapi biasanya kalau saya pakai Android Box yang lainnya nggak seberapa lama kalau buat nonton. Gambarnya kok kembali pecah. Padahal sudah pakai yang 1080p. Kita PKJ dulu. Kita coba putar lagi. Oke, ini gambarnya pecah-pecah. Oh, sudah normal. Jadi tergantung koneksinya ya. Mungkin awal-awal pecah-pecah, tapi kalau udah berjalan, biasanya gambarnya akan bagus. Apalagi kalau pakai internetnya yang cepat. Ini ya, kita bisa nonton pertandingan yang sebelumnya kita lewatkan. Pakai menu yang ini ya, nonton replay, pertandingan ulang. Nonton siaran ulangnya kita bisa. Jadi nggak perlu takut ketinggalan pertandingan-pertandingan timnas Indonesia. Ini ada yang U19, U18. Kebanyakan ini U18 ya. Ini juga ada international friendly match. Jadi pertandingan persahabatan internasional antara negara-negara besar baik Eropa, Amerika, ini kita bisa nonton. Ada jadwalnya ini ya. Jadi kita nggak akan ketinggalan jadwalnya karena di sini sudah ada tulisan jadwal hari Kamis tanggal 12 November. Ini pertandingannya apa aja. Ini juga ada highlight-nya. Ini juga ada replay atau siaran ulangnya. Kita bisa nonton. Jadi nggak perlu takut ketinggalan. Ini yang paling utama pastinya Premier League 2020-2021. Jadi untuk Mola Polytron ini sebenarnya kita akan mendapatkan akses secara gratis atau free selama 1 musim untuk pertandingan Liga Inggrisnya. Jadi kalau musim ini kan 2020-2021 kita bisa saksikan secara free atau gratis. Nah untuk 1 tahun berikutnya atau musim berikutnya, nah kita itu diharuskan untuk berlangganan kalau ingin menonton pertandingan Liga Inggrisnya. Tapi lumayan lah kita bisa nonton free selama 1 musim. Itu bisa dibilang sangat hemat ya, menghemat biaya. Karena kalau Liga Inggris pakai langganan receiver parabola itu lumayan juga 100.000 per bulan. Jadi kalau selama 1 musim 1 tahun, anggaplah 10 bulan bisa sampai 1 juta ya. Sama juga dengan harga dari set top box Mola Polytron ini.